Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita rapat membahas tentang penurunan pendapatan dan krisis kepercayaan internal. Silakan Ibu Zaskia menyampaikan paparannya. Baik, izin semuanya. Tolong diperhatikan dulu di layar kita itu terdapat penurunan pendapatan sekitar 20%. Itu bisa kita lihat pada grafik yang biru ini. Terus terjadi kenaikan biaya operasional kita di 5%. Itu sama saja kita sedang membakar uang tanpa hasil. Izin Bu Zaskia, biaya operasional naik itu wajar. Apalagi sekarang harga bahan baku itu lagi naik. Masalahnya kita tuh nggak punya produk buat jualan. Apalagi kalau kita udah pasang iklan TV. Kita cuma posting organik. Coba kasih saya 200 juta buat rebranding. Saya jalan grafik yang biru itu pertama. Izin ya Bu Ica, 200 juta. Apakah Bu Ica bercanda? Kita bahkan sedang menunggak bayar vendor bahan baku. Izin sebelumnya Bu Ica. Tapi Bu Ica tahu apa yang terjadi di komunitas Indonesia kita sekarang. Isinya bukan orang yang minta produk baru, tapi orang yang mati produk kita karena barang yang mereka coba itu mereka tidak berfungsi. Loh, itu kan tugas tim aktif kamu untuk memenangkan mereka. Tugas saya kan cuma membawa orang baru agar mereka membeli. Menyenangkan bagaimana kalau solusinya tidak ada. Admin saya setiap hari menangis di meja kerja karena dimarahi pelanggan dari pagi sampai malam. Kalau ibu tetap masang iklan tapi kualitas sudah muncul, kita bukan sedang jualan tapi kita sedang menipu orang. Ibu Nadia benar, barang itu rusak bukan karena ekspedisi, tapi karena mesin di gudang sudah tidak presisi. Saya sudah bilang berkali-kali ke Ibu Jasya, mesin nomor 4 itu sudah minta pensiun, tapi pengajuan sapi saya selalu dicoret. Saya mencoretnya karena kita itu harus prioritasin bayar listrik dan sewa hutang Ibu Fadila. Kamu harusnya bisa lebih kreatif untuk menangkalinya. Mau kalian bagaimana? Mesin itu pernah mati, Bu. Tidak bisa diajak kompromi atau disuruh pakai kata-kata motivasi. Kalau presisinya hilang, itu semua cacat. Izin Bu, bicara soal semangat itu saya harus angkat bicara. Tadi pagi perwakilan staf muda dan admin datang ke ruangan saya karena mereka itu mendengar bahwa adanya rumor bulan depan itu gaji bakalan dicicil karena perusahaan yang sedang berjalan. Apakah itu benar, Bu Zaskia dan Pak Aditya? Itu salah satu opsi pahit yang sedang kami pertimbangkan untuk menjaga habis kas. Jangan sekali-sekali dilakukan tanpa bicara langsung dengan mereka. Staf kita itu punya keluarga, punya anak yang harus dibiayai disekolahkan. Jika isu gaji dipotong ini sampai pada mereka tanpa penjelasan yang jelas, bisa-bisa mereka melakukan aksi mogok kerja. Dan jika mereka mogok kerja, maka siapa yang akan menjalankan mesin rusak itu Fadila? Dan siapa yang akan mengangkut barang nanti ke mobil? Izin Ibu Gina, kalau kita nggak jualan, uang dari mana buat bayar gaji mereka? Kita kan butuh pemasukan cepat. Pemasukan cepat tidak akan datang dari karyawan yang percaya kepada bosnya. Kita tetap butuh mereka untuk tetap solid. Saran saya, daripada potong gaji karyawan kelas bawah, mending kita potong transfer tunjangan manajer atau biaya makan siang. Dengan itu kita akan menunjukkan bahwa kita itu sama-sama senasib. Izin sebelumnya, saya setuju dengan Bu Gina. Saya punya usulan tambahan daripada 200 juta itu buat iklan yang baru yang belum ditentukan percaya orang. Bagaimana kalau kita pakai 50 juta saja untuk kirim barang penanti yang kualitasnya sudah diperbaiki ke pelanggan yang paling pokok komplainnya. 50 juta buat barang gratis. Rugi lah, Bu. Itu bukan rugi, Bu Ica. Itu namanya menghentikan bom waktu. Kalau satu orang yang komplain itu kita buat pas, dia akan berhenti menjelekan kita di internet. Itu iklan yang jauh lebih efektif daripada spanduk di jalan raya. Sudah cukup semua.
Saya sudah mendengar semuanya. Untuk Bu Deskia, tunda rencana cicil gaji. Kita tidak boleh mengorbankan hak dasar staf. Batalkan juga rencana sewa kantor cabang yang ada di Jakarta. Untuk Bu Fadila, saya berikan 50 juta dari dana darurat kita untuk servis mesin nomor 4 dalam minggu ini. Saya tidak mau lagi mendengar ada mesin cacat dan keluar dari gudang kita. Siap Pak, saya jamin kualitas kita bakalan kali 100% lagi. Untuk Bu Anissa, kami tidak dapat 200 juta. Tadi kamu harus bekerja bareng dengan Bu Novia buat kampanye permintaan maaf resmi. Hubungi semua pelanggan yang kecewa tawaran penukaran barang. Biarkan orang tahu kalau kita bertanggung jawab atas kesalahan dari kita. Izin Pak, lalu bagaimana saya bicara ke karyawan nanti Pak? Untuk Bu Ina, mungkin mereka jam 4 sore. Saya sendiri akan berbicara kepada mereka, dan untuk direksi yang akan memotong gaji mereka terus, karena untuk menghindari PHK dan gaji staf bawahan tetap utuh. Kita akan berhemat bersama dan kita akan bagi bersama. Terima kasih Pak, setidaknya saya punya jawaban jujur untuk pelanggan saya. Dan saya punya alasan kuat agar karyawan itu tidak jadi mogok kerja. Baik, itulah rapat kita pada hari ini. Saya yang membuka rapat pada hari ini.